yang saya ringkas, yang pada prinsipnya pembedanya kalau disimpulkan dalam satu kata yaitu pada aspek keberkahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui apakah bisnis kita sudah islami atau masih sekuler ya. Jadi sekulerisme itu adalah memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Dan ternyata Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2015 mengatakan bahwa haram umat muslim mengikuti paham sekulerisme. Nah, dan sekulerisme itu menganggap bahwa urusan agama itu hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan individu dengan Tuhannya saja, atau biasanya masalah ibadah ya. Nah, di luar itu untuk hubungan sesama manusia atau bermuamalah seperti berekonomi, berpolitik ya, bernegara itu Islam tidak mengatur, dianggap tidak mengatur. Nah, dan ini oleh Majelis Ulama Indonesia diharamkan paham sekulerisme. Nah, sejarahnya sekulerisme sendiri sebenarnya muncul ketika diawali dari Eropa. Jadi saat itu Eropa sedang zamannya Dark Age ya, atau abad kegelapan, di mana para raja-raja di sana melegitimasi kekuasaannya, kediktatorannya dengan kekuasaan dari gereja ya. Nah, saat itu akhirnya banyak cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan yang menyampaikan pendapat-pendapatnya bahwa sudah saatnya Eropa bila ingin bangkit harus memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Nah, akhirnya timbullah pergerakan-pergerakan dari masyarakat di Eropa, dan akhirnya prinsip sekulerisme diterima dan diterapkan dimulai dari Eropa. Nah, ketika Eropa menerapkan sekulerisme, ternyata mulailah era kebangkitan dari Eropa. Nah, namun menjadi masalah ketika prinsip sekulerisme tadi diterapkan di dalam Islam ya. Karena Islam itu tidak mengenal pemisahan agama dengan kehidupan. Islam itu the way of life ya, panduan kehidupan yang harus kita ikuti ya. Mulai dari kita bangun tidur, kita ke kamar mandi ya, bahkan sampai kita bermuamalah, berpolitik, bernegara, Islam ada aturannya semua. Nah, ketika masyarakat penduduk di dunia Islam diterapkan sekulerisme, justru malah memunculkan kemunduran-kemunduran yang diawali dari Turki ya, saat itu kekhilafan Utsmaniyah yang akhirnya menerapkan sekulerisme, dan kekhilafan Ottoman dihapuskan ya. Dan kemudian langsung menyebar prinsip sekulerisme ke seluruh penjuru, ke berbagai negeri-negeri muslim. Oke, itu awal mula sejarah kemunculan sekulerisme yang jelas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia diharamkan, merupakan sesuatu yang tidak boleh diikuti, terutama apalagi sebagai seorang muslimpreneur ya. Nah, kembali ke topik bahasan, bangunan bisnis Islami bisa dibandingkan dalam sejumlah aspeknya dengan bisnis non-Islami. Kenapa? Makanya bermunculan ada namanya bank syariah misalkan ya, lalu ada penginapan syariah, hotel syariah. Ya, sebenarnya dalam rangka untuk membedakan sebuah bisnis dengan bisnis konvensional atau bisnis yang non-Islami. Nah, setidaknya ada beberapa hal untuk mengetahui bahwa bisnis kita sudah Islami atau belum, sesuai syariat atau belum, yang diikhtisar dalam anatomi bisnis Islami dengan bisnis yang tidak Islami atau konvensional sekuler tadi. Yang pertama, asasnya ya. Asasnya kalau bisnis Islam itu asasnya adalah akidah Islam. Jadi landasannya, dasarnya itu adalah akidah Islam atau nilai-nilai
transendental ya. Jadi hubungan langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang biasa kita bersahadat ya, syahadu alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, itulah asas di dalam Islam bahwa semua harus berdasarkan landasan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan prinsip yang bisnis yang non-Islami atau sekuler itu menggunakan asasnya adalah nilai-nilai material atau sekulerisme tadi ya. Jadi memisahkan agama dengan kehidupan. Dianggap ya urusan bisnis ya asasnya ya manfaat saja, asasnya adalah materialistik saja gitu ya, kebendaan saja. Ketika itu menguntungkan ya itu dijalankan. Lalu motivasinya adalah kalau bisnis Islami adalah motivasinya jelas, bukan hanya dunia saja, tapi juga dunia dan akhirat. Ketika kita berbisnis, motivasi kita bukan hanya untuk tujuan profit semata ya, tapi juga kita memikirkan tentang surga dan neraka, tentang halal dan haram. Nah, artinya motivasinya adalah dunia dan akhirat. Sementara kalau motivasi dalam bisnis yang sekuler, konvensional, itu adalah dunia saja. Keuntungan semata ya. Selama itu mendatangkan keuntungan, urusan halal haram itu bisa dinomor sekiankan ya. Jadi adalah motivasinya sudah berbeda jelas. Yang ketiga, orientasinya. Nah, orientasinya baik bisnis Islami maupun bisnis yang sekuler itu paling tidak sama ya untuk pertumbuhan, keberlangsungan ya, dan profit juga. Jelas dalam berbisnis sebagai bisnis Islami juga tujuannya adalah kimahnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, cuma yang membedakan adalah selain profit, pertumbuhan dan keberlangsungan, dalam bisnis Islam itu juga orientasinya adalah keberkahan. Nah, keberkahan di sini ya terkait tadi nilai-nilai syariat Islam, kehalalan dan keharaman supaya hasil yang hasil dari berbisnis tadi menghasilkan keberkahan ya, menghasilkan kebaikan, bukan hanya profit semata ya. Jadi jelas bahwa orientasinya kalau bisnis sekuler hanya ya 3 tadi, profit, pertumbuhan dan keberlangsungan saja, tanpa mengedepankan aspek keberkahan ya, juga aspek-aspek yang non materi lainnya seperti kebermanfaatan misalkan ya, kebermanfaatan misalkan di dalam bisnis ini juga manfaatnya untuk misalkan untuk bersedekah lebih banyak lagi. Nah, itu juga diantaranya orientasi yang membedakan di antara bisnis Islami dan bisnis sekuler. Yang keempat adalah strategi induknya atau visi misi gitu ya. Jadi visi misi di dalam bisnis yang Islami adalah visi misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia ya. Jadi jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Beribadah tadi menurut tafsir para ulama adalah menjalankan syariat-syariatnya ya. Menjalankan perintah dan menjauhkan larangan-larangannya. Sementara kalau bisnis sekuler, visi misinya adalah ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka. Misalkan mencapai omset sekian ya, menjadi perusahaan yang terbaik di dunia, menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Nah, itu untuk prinsip bisnis yang sekuler. Lalu dalam hal pemasaran, nah ini juga pemasarannya dalam bisnis Islami ya, koridornya adalah jaminan halal ya. Nggak boleh melakukan pemasaran yang berbagai cara, berbagai menghalalkan segala cara. Seperti misalkan kalau dalam Islam melarang adanya berstrategi dengan najasi ya, yaitu pura-pura menawar supaya kelihatan rame, supaya kelihatan banyak yang berminat. Nah itu prinsip najasi yang itu dilarang di dalam Islam. Juga tidak boleh misalkan untuk strategi pemasarannya melakukan penimbunan gitu ya, supaya harganya melonjak tinggi dan bisa dijual dengan mahal. Nah, juga di dalam Islam juga sangat mengedepankan misalkan dalam hal objek
eh, objek model gitu ya, juga harus melihat ya adakah nampak aurat di sana ya, atau ada juga apakah ada pemahaman-pemahaman asing yang merusak ya, pemahaman-pemahaman di luar Islam. Nah, ini jelas sangat dijamin untuk koridor kehalalannya. Sedangkan bisnis sekuler pemasarannya menghalalkan segala cara ya. Menghasilkan yang pokoknya yang penting tujuannya profit selama itu tidak melanggar hukum di negara yang berlaku, ya itu tetap jalankan saja ya. Tidak peduli apakah itu melanggar syariat atau tidak. Dan yang keenam, manajemen operasinya. Nah, kalau bisnis Islami jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah. Artinya di dalam kegiatan manajemen di kantor gitu ya, ini harus mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah ya. Jadi tetap produktif, tetap efektif bekerja. Nah, cuma tetap ada koridor-koridor syariah yang nggak boleh dilampaui ya. Oke, misalkan dilarang berdua-duaan di dalam ruangan yang non mahram ya, laki-laki perempuan. Lalu juga misalkan dilarang ketika ada dinas luar kota gitu ya, itu yang perempuan tanpa didampingi mahramnya. Ataupun misalkan yang perempuan hanya berduaan dengan laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga dilarang ya, ada koridor-koridor syariah yang harus dijaga juga. Nah, itu contohnya. Nah, sementara kalau di bisnis sekuler itu ya tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran. Ya, yang dikedepankan adalah produktivitas dalam koridor manfaat saja, gitu ya. Jadi selama itu manfaat, ya efektif, efisien, ya sudah jalankan. Nggak mau itu berdua-duaan, mau itu timbul campur baur antara laki-laki perempuan, dia tidak peduli ya. Sementara kalau dalam Islam saja, misalkan di dalam pelatihan ya, itu tempat duduknya saja harus dipisahkan gitu. Karena pada prinsipnya bahwa kehidupan laki-laki dan perempuan itu harusnya terpisah. Lalu yang ketujuh, manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan di dalam bisnis Islami ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran ya. Baik ketika dalam hal permodalan ya, tidak boleh menggunakan perbankan yang basisnya riba contohnya. Ada jaminan halal di dalam masukannya ya. Prosesnya juga ketika bertransaksi ya, juga misalkan ada piutang atau hutang, tidak boleh ada tambahan ya. Begitu juga dengan keluarannya. Jadi misalkan dari hasil bisnisnya, peruntukannya untuk apa juga harus ada jaminan. Peruntukan keuangan tadi jangan sampai pada hal-hal yang diharamkan. Ya, misalkan yang sering terjadi juga untuk entertain gitu ya, biaya entertain yang nggak jelas itu untuk hal-hal yang diharamkan misalkan. Nah, sementara dalam bisnis yang sekuler tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan ya. Bahkan sudah disediakan dana entertain itu ya untuk menservis tamu ya, dan biasanya hal-hal yang terjadi juga kegiatan perbuatan maksiat di sana. Lalu yang kedelapan, manajemen sumber daya manusia. Di dalam bisnis Islami, SDM profesional dan berkepribadian Islam ya. SDM adalah pengelola bisnis, bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam bisnis sekuler, sumber daya manusia atau SDM profesional, SDM adalah faktor produksi dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan majikan saja. Nah, ini jelas terlihat bahwa dalam pembedanya antara keduanya adalah dimana kalau di dalam bisnis yang Islami, dia memahami ya di dalam manajemen perusahaan bahwa untuk tanggung jawab individu itu bukan hanya kepada perusahaan saja, juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya kerja itu bagian dari ibadah yang merupakan bentuk menjalankan perintah Allah juga ya, untuk mencari nafkah misalkan. Nah, untuk itu mereka akan menjadikan bekerja itu sebagai sesuatu amanah yang harus dijaga benar-benar ya.
Artinya dia juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesepakatan di dalam bekerja. Misalkan korupsi waktu ya, atau dia menyambi pekerjaan lain ya ketika harusnya jam bekerja di kantor. Nah, ketika itu diterapkan akhirnya SDM itu menjadi pribadi-pribadi yang amanah ya. Hartanya atau gaji yang didapat juga kepada keberkahan. Sementara kalau di dalam bisnis yang sekuler, SDM itu adalah faktor produksi saja ya. Jadi menekan sekali untuk biaya di sana ya. Serendah-rendahnya karena sebagai faktor produksi saja. Jadi bukan sebagai pengelola di dalam bisnis juga bagian dari pembangunan bisnis ya. Artinya dianggap oleh karena itu gimana caranya untuk penghematan yang besar ya, untuk penggajian terutama. Nah, dan yang pembeda yang lain adalah bahwa bertanggung jawabnya kepada hanya diri sendiri dan majikan saja ya. Lalu yang kesembilan adalah sumber daya ya. Sumber dayanya jelas kalau di dalam bisnis Islami adalah yang halal ya, sumber dayanya, sementara kalau bisnis non-Islami adalah halal dan haram. Contohnya misalkan di dalam sumber daya untuk bahan baku ya. Bahan baku itu juga nggak boleh asal-asalan misalkan mengandung bahan yang ada unsur keharaman ya. Mengandung minyak babi misalkan begitu ya. Karena rasanya menjadi lebih enak misalkan. Di dalam Islam itu sangat dijaga juga. Nah, itu adalah kesembilan karakter bangunan bisnis Islami yang saya ringkas. Yang pada prinsipnya pembedanya kalau disimpulkan dalam satu kata yaitu pada aspek keberkahannya ya. Jelas kalau kita ingin membangun bisnis yang berkah ya harus menjalankan aspek-aspek yang diterapkan oleh syariat Islam ya. Aturan-aturan yang dibatasi oleh syariat Islam. Nah, ketika bisnis berkah, maka ridho Allah Subhanahu wa taala akan hadir dan bisnis itu akan membawa kepada kebaikan bagi seluruh stakeholder di dalamnya. Baik owner, baik karyawan, supplier, mitra, bahkan sampai konsumen. Nah, itu adalah sedikit penjelasan yang membedakan anatomi antara bisnis Islami dan bisnis yang sekuler. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share channel YouTube saya jika dirasa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.